Nah, nggak lama setelah itu di sebelah kirinya Hera itu ada yang lewat. Nggak tahu apa yang lewat ini, yang jelas bukan motor dan bukan hewan, karena itu kayak sekelebatan. Nah, biasanya kalau tanjakan seperti itu, motor itu masih enteng motornya dia. Tapi waktu itu kok rasanya kayak dia ini lagi boncengin orang, yang orangnya ini bisa jadi berat badannya itu lebih dari 80 kilo. Hera merasa kayak ada sesuatu pokoknya yang meluk dia dari belakang. Dan pahanya itu kayak ditempel sesuatu. Dan disinilah Hera ngelihat ada tangan pucat banget yang megang di area pahanya Hera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Hera yang asalnya dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman, ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Hera. Hera sekarang ini berdomisili di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan sebelum kita masuk ke cerita intinya, karena cerita ini nantinya akan menceritakan tentang cerita horor perjalanan touring motor menuju ke Bromo. Jadi kayaknya kita bahas dulu sedikit tentang Gunung Bromo ini. Jadi Gunung Bromo ini, teman-teman, adalah gunung berapi yang masih aktif. Dan nama Bromo ini sebenarnya diambil dari kata Brahma, yaitu nama dewa utama dalam agama Hindu. Dan masyarakat asli yang menetap di sekitar gunung ini disebut sebagai suku Tengger. Jadi menurut cerita secara turun-temurun, tempat ini itu dianggap sangat sakral sekali. Di zaman-zaman dulu itu ada tokoh nenek moyang suku Tengger yang namanya Roro Anteng dan juga Joko Seger. Di situ mereka berdua membuat sebuah perjanjian dengan dewa dan harus mengorbankan anak bungsu mereka, yaitu Raden Kesuma, dan harus dimasukkan ke dalam kawah Gunung Bromo. Nah, karena sejarah masa lalu inilah masyarakat setempat itu sangat menjaga adat istiadat dan sangat menghormati area Gunung Bromo tersebut. Nah, untuk sampai ke kawasan wisata Gunung Bromo, orang-orang itu bisa melewati beberapa pilihan jalur darat. Salah satu jalur alternatif yang sering dilewati ini adalah jalur Nongko Jajar yang masuk di wilayah Kabupaten Pasuruan. Jalur Nongko Jajar ini mempunyai kondisi jalan yang sangat ekstrim, rutenya terus nanjak, dan mempunyai banyak tikungan tajam berbentuk siku, dan di sebelah kanan kirinya itu langsung berbatasan dengan jurang yang sangat dalam. Nah, karena kondisi medan yang ekstrim tersebut, seringkali terjadi rentetan kecelakaan lalu lintas di jalur Nongko Jajar ini. Banyak kejadian seperti misalnya mobil jeep wisata, minibus, maupun sepeda motor yang nggak punya tenaga cukup untuk nanjak itu, mereka kemudian mengalami kecelakaan. Nah, selain itu banyak juga kendaraan yang mengalami kerusakan rem pada saat melewati jalan yang menurun. Nah, akibatnya kendaraan-kendaraan tersebut itu hilang kendali dan langsung terperosok jatuh ke dasar jurang yang akhirnya menyebabkan korban jiwa.
Selain rawan kecelakaan, jalur Nongko Jajar ini juga menyimpan banyak kisah horor karena jalannya itu membelah hutan lindung yang sangat gelap dan sepi juga pada malam hari. Pernah ada kejadian nyata yang dialami oleh seorang pengendara motor pada saat dia melintasi jalur ini sendirian di tengah malam. Ketika itu dia melewati area jalan yang jalannya itu diapit dengan pohon-pohon besar, tiba-tiba tarikan gas motornya itu kerasa berat. Rasanya itu persis kayak dia ini lagi bonceng seseorang yang badannya besar di belakang. Nah, karena waktu itu dia merasa curiga, si pengendara itu ngelirik ke arah kaca spion dan di spion tersebut dia melihat dengan sangat jelas ada sosok perempuan, wajahnya pucat dan rambutnya itu panjang. Jadi sosok perempuan ini duduk diam di jok belakang motor. Nah, waktu itu pengendara motor ini cuma bisa baca doa dan terus melanjutkan perjalanan. Dia melaju sambil ketakutan sampai dia benar-benar keluar dari area hutan. Nah, berkaitan dengan jalur Nongko Jajar yang berbahaya dan juga penuh misteri ini, malam ini kita akan menceritakan sebuah pengalaman langsung dari salah satu sobat kembara yang bernama Hera ini. Dan pada saat ini Hera tinggal dan juga menetap di daerah Kendari, Sulawesi Tenggara. Tapi peristiwa horor yang akan kita bahas malam ini itu kejadiannya terjadi di tahun 2004 pada waktu Hera ini masih duduk di bangku SMA. Jadi ceritanya waktu itu Hera ini bersama rombongan teman-temannya, mereka melakukan perjalanan malam naik motor, istilahnya touring menuju ke Gunung Bromo. Oh ya teman-teman, sebelum masuk ke ceritanya, mungkin di antara teman-teman ada yang ingin mendukung Kembara Sunyi dengan cara lain, bisa dukung kami di Saweria. Link juga sudah kami sertakan di deskripsi. Nah, sekarang kita cerita dulu tentang latar belakang Hera. Waktu itu di tahun 2004, Hera ini masih tinggal di Surabaya ceritanya. Karena memang sebenarnya dia ini adalah asli orang Surabaya, rumahnya ada di daerah perumahan lama di daerah Ketintang sana, nggak jauh dari rel kereta api dan juga kampus UNESA. Mungkin teman-teman ada yang tinggal di sana juga. Nah, Hera ini anaknya cantik, wajahnya manis, dan kalau senyum itu ada lesung pipitnya. Nah, waktu itu dia sekolah di salah satu SMA negeri di daerah SMA Kompleks, kawasan yang memang pusatnya sekolah-sekolah hits di Surabaya. Dan Hera juga menjelaskan bahwa dari dia kecil itu dia ini adalah tipe cewek yang lebih suka berteman dengan cowok-cowok daripada berteman dengan cewek-cewek. Jadi di sekolah itu Hera itu lebih banyak temen cowoknya daripada temen ceweknya. Nah, dia ini cuma punya satu temen cewek yang bisa dibilang deket banget sama dia, namanya Evi. Hera ini merasa bahwa obrolan bersama cewek-cewek itu selalu nggak luput dari gosip. Ya kalau nggak gitu ya selalu ngomongin cowok dari sekolah sebelah. Nah, disitulah yang membuat Hera ini kurang suka bergaul dengan cewek-cewek. Akhirnya dia bergaul dengan cowok-cowok dan dia juga bergabung di salah satu klub motor yang setiap malam minggu itu selalu kumpul di pusat kota Surabaya. Nah, Hera merasa meskipun teman-temannya ini dominan lebih banyak cowok, tapi nggak ada satupun dari mereka ini yang kurang ajar sama dia. Semua teman-teman cowoknya dia ini selalu berlaku sopan ke Hera, bahkan lebih kepada melindungi Hera. Nah, geng mereka ini juga sering nongkrong di warung kopi dekat pintu masuk komplek rumahnya Hera. Di situ itu mereka bahkan bisa sampai berjam-jam nongkrong, cuma membahas soal modifikasi motor, soal servis motor, dan lain sebagainya. Nah, di tahun 2004 itu, ini masih zaman-zamannya motor Honda Supra, Yamaha Jupiter maupun Suzuki Shogun. Hera sendiri punya satu motor kesayangan yaitu Honda Supra warna hitam. Dan teman-teman klub motornya Hera ini juga sering kumpul di rumah Hera. Nah, keluarga Hera ini termasuk keluarga yang asik juga. Jadi setiap kali teman-temannya Hera ini main ke sana, bapaknya itu bahkan menyambut mereka dengan baik. Bahkan sering juga membelikan makanan kalau ada orang yang lewat. Bapaknya Hera ini kerja di kantor pemerintahan, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Jadi kalau pas misalnya teman-teman klub motornya Hera ini main ke rumah Hera untuk misalnya mau ngoprek motor lah atau servis motor, itu dilakukan di teras rumahnya Hera. Di situ ibunya ini selalu nggak lupa bawa gorengan maupun teh hangat untuk mereka-mereka ini. Nah, sampai pada suatu ketika, mereka semua klub motornya Hera ini punya rencana untuk touring ke Bromo. Tepatnya itu di bulan Juni tahun 2004. Nah, ada salah satu teman mereka ini namanya Bagus. Rumahnya itu nggak jauh dari rumah Hera. Bagus itu tiba-tiba ngide. Kita kan nggak pernah touring jauh-jauh ya. Gimana kalau kita touring ke Bromo?
Awalnya mereka ragu, selain mereka takut motornya nggak bisa naik, ini kan juga merupakan touring terjauh pertama mereka. Tapi Bagus sudah meyakinkan lagi, dia bilang, udahlah, yang penting mesinnya sehat, beres, kita lewat rute Nongko Jajar aja. Jalannya itu asik, nggak terlalu ramai kayak lewat Probolinggo. Nah, mendengar hal itu, Hera ini langsung membayangkan touring perjalanan jauh itu kayaknya asik banget. Akhirnya di situ Hera ini yang pertama kali bilang, oke, budal, berangkat. Dan kalau Hera sudah bilang oke, pasti teman-teman cowok yang lain itu ya bisanya cuma ngikut aja. Karena Hera sudah bilang oke, semua langsung setuju. Jadi total yang ikut di touring ini 9 cowok dan juga 2 cewek. Ada ketua klub mereka ini yang namanya Ical, dan yang lain Bagus, Muji, Gianto, Febri, Wanto, Didik, Agus, Huda, Hera, dan juga Evi. Inilah yang berangkat. Mereka juga nggak lupa untuk servis motor mereka masing-masing lebih dulu. Dan waktu itu semua teman-temannya Hera ini kumpul di rumah Hera persiapan touring ke Bromo ini. Jadi semua motor itu diservis. Rata-rata mereka semua teman-temannya Hera ini paham masalah teknis motor. Jadi kalau cuma untuk ganti oli atau ngecek yang gampang-gampang, mereka sudah paham betul. Nah, ternyata di situ ada satu motor yang mengalami kendala agak serius. Motor ini kebetulan adalah motornya Agus. Jadi pada akhirnya yang harus servis motor ini yang harusnya sudah beres, sore hari itu sudah beres, tapi karena ada motornya Agus ini, mereka itu jadi agak molor pengerjaannya. Di situ sampai sore hari motornya ini belum selesai, akhirnya mereka istirahat makan sebentar sekitar jam 5 sorean, terus habis maghrib mereka lanjut lagi ngerjain motornya Agus ini. Nah, motornya Agus ini memang harus selesai hari itu juga karena nggak ada motor cadangan lainnya. Kalau misalnya nantinya motornya Agus ini nggak bisa selesai, bisa-bisa Agus sama Evi nggak bisa ikut karena Evi dibonceng sama Agus rencananya. Ternyata sampai jam 9 malam belum juga selesai. Dan teman-teman yang lain ini sudah pulang untuk istirahat, persiapan beberapa hari kemudian mereka akan berangkat itu. Jadi tinggallah di situ Hera, Agus, Didik, dan juga Wanto. Nah, waktu itu ceritanya Hera ini masuk rumah, dia ambil minum atau apa, dia lupa, terus dia ngantuk. Akhirnya dia ketiduran di sofa. Nah, nggak sengaja itu Hera ketiduran di sofa sampai sekitar 2 jaman. Jadi pas Hera tidur itu, teman-temannya ini masih di depan. Mereka masih servis motornya Agus itu. Dan disitulah ada kejadian ini bisa dibilang kejadian ganjil yang dialami oleh teman-temannya Hera. Jadi ceritanya pas Wanto ini lagi servis motornya Agus, tiba-tiba Wanto itu mencium bau kembang. Dan bau kembang itu menyengat banget. Wanto ini sempat berhenti, dia noleh ke arah Didik dan Agus. Didik sama Agus bingung ketika Wanto noleh. Akhirnya di situ Wanto tanya ke mereka, kok kayak bau kembang ya? Kalian nyium nggak sih? Nah, Agus sama Didik ini geleng-geleng kepala karena mereka nggak mencium bau kembang itu. Wanto akhirnya tetap lanjutin kerjaan. Nggak lama kemudian, lampu yang ada di teras depan itu tiba-tiba pecah. Dan nggak cuma pecah, tapi kayak meledak dan mengeluarkan asap. Nah, pas lampu ini meledak, mereka semua benar-benar kaget. Mereka mikirnya, awalnya itu mungkin ada suara dari mesin yang meledak atau apa. Karena suaranya kenceng banget. Dak! Jadi Wanto itu sempat kaget, dia sempat mundur dari motor. Dan ketika tahu bahwa lampu yang pecah, bukan mesinnya, disitulah Wanto agak lega. Tapi mereka ngerasa aneh juga, ini lampu kok tiba-tiba pecah dan mengeluarkan asap. Nah, di situ Hera ini sudah dipanggil-panggil sama teman-temannya. Her, ini lampunya kok pecah, Her. Tapi Hera nggak jawab karena Hera memang ketiduran di dalam. Barulah sekitar 15 menit setelah lampu yang pecah itu, Hera ini bangun. Nah, setelah Hera tahu bahwa lampu yang ada di teras depan itu pecah, Hera sendiri ini nggak bisa ngomong apa-apa. Dia nggak bisa menjelaskan juga. Dia mau tanya ke bapaknya juga sudah tidur. Jadi Hera ini nggak tahu kenapa kok lampu ini bisa pecah seperti itu sampai mengeluarkan asap. Nah, singkatnya mereka pun nggak ambil pusing, motor ini dikerjakan sampai benar-benar beres dan mereka pun pulang. Nah, teman-teman, di tahun 2004 itu memang masih jarang orang-orang yang melakukan touring itu pakai Google Map atau segala macam. Mereka ini cuma modal tanya orang atau mengandalkan ingatan seseorang untuk menuju ke satu tempat. Nah, pada waktu itu ketika mereka mau touring ke Bromo, mereka ini cuma mengandalkan ingatannya Bagus, karena Bagus yang katanya pernah ke sana.
Jadi malam harinya sebelum mereka berangkat itu mereka sempat membahas lagi teknis untuk keberangkatan. Di situ Ical sebagai ketua ini dia bilang, Her, baiknya kamu nggak usah bawa motor deh. Kamu boncengan sama Bagus aja, biar Evi sama aku. Ical sempat ngomong seperti itu ke Hera. Nah ketika mendengar hal ini, Hera ini nggak mau karena dia itu pengen merasakan sensasi touring jarak jauh sambil dia bawa motornya sendiri. Nah tentu di situ Ical nggak langsung setuju karena Ical ini sebagai penanggung jawab bisa dibilang seperti itu. Tapi meskipun sudah dirayu banyak teman-temannya, Ical juga sudah menunjuk Hera supaya Hera ini boncengan dengan teman-teman yang lain. Tapi Hera ini tetap dengan pendiriannya, dia pengen bawa motornya sendiri. Hera ini bilang, udahlah gampang, pokoknya aku bawa motorku sendiri. Nanti kalau misalnya aku capek di tengah jalan, baru aku minta dibonceng sama Bagus. Biar nanti motorku selanjutnya dibawa sama Wanto. Jadi Hera ngomong seperti itu dan setelah perdebatan panjang, akhirnya diputuskanlah mereka akan touring dengan memakai motor mereka masing-masing, kecuali Wanto. Wanto ini dia akan boncengan sama Bagus dan Evi boncengan sama Ical. Nah, sedangkan yang lainnya itu naik motor mereka sendiri-sendiri. Jadi total ada sekitar 9 motor waktu itu. Nah, ini ada yang menarik. Jadi ketika Hera ini mau pergi touring sama teman-temannya ke Bromo itu, Hera ini ternyata nggak cerita ke ibunya kalau mereka itu mau touring ke Bromo. Hera ini ternyata cuma bilang ke ibunya kalau dia ini mau main ke rumah saudaranya Bagus yang lokasinya ada di Pasuruan. Jadi sama sekali nggak membahas soal Bromo. Nah di sini ibunya nggak tahu kalau mereka itu mau touring ke Bromo. Dan rencananya mereka itu akan berangkat besok malamnya sekitar jam 8-an malam. Akhirnya malam yang ditunggu-tunggu ini pun tiba. Itu persis di hari Sabtu malam, sekitar jam 7-an lebih itu, mereka sudah kumpul semua, mereka janjian di tengah kota. Dan sebelum mereka ini berangkat, ibunya Hera itu bahkan sempat nyamperin mereka ini. Jadi mereka itu disamperin sama orang tuanya Hera dan ibunya Hera itu membawakan plastik kresek yang isinya itu arem-arem. Nah di situ juga ada air mineral botolan untuk bekal mereka di jalan. Nah di sini ibunya Hera itu cuma pesan, hati-hati ya Nduk, nggak usah ngebut-ngebutan loh. Kalau temennya ketinggalan ditungguin, udah nggak usah ngebut-ngebutan, pokoknya nggak usah tinggal-tinggalan. Intinya ibunya cuma pesan seperti itu ke Hera dan teman-teman yang lain. Dan karena ibunya Hera ini tahu kalau Hera itu suka ngebut ketika bawa motor, jadi ibunya ngingetin hal itu. Hera sendiri cuma nyengir sambil dia ini cium tangan ibunya dan dia pamit. Dia bilang, iya ya Bu, ini loh cuma ke Pasuruan kok, besok sore kan juga sudah balik. Disinilah batinnya Hera itu agak nggak enak. Karena dia sudah bohong. Karena tujuan aslinya dia ini kan mau ke Bromo. Tapi dia kok ngomong ke Pasuruan. Tapi ya mau gimana lagi. Hera ini berpikir kalau sampai dia ngomong, dia akan touring ke Bromo, malam-malam naik motor, apalagi dia bawa motor sendirian. Yang ada dia pasti nggak diizinkan sama orang tuanya, terutama ibunya. Jadi dia berbohong seperti itu. Singkatnya, sampailah mereka semua di lokasi kumpul itu dan sebelum mereka semua memulai perjalanan, Ical ini mengingatkan ke teman-temannya semua, gimana udah dicek lagi belum jaket? Yang harus dibawa itu jaket, jangan sampai nggak bawa jas hujan, juga dicek lagi. Jangan lupa itu di atas itu dinginnya minta ampun. Akhirnya sekitar jam 8-an malam lebih, Ical ngasih aba-aba dan total ada 9 motor itu mulai berangkat. Ical ini posisinya di depan sendiri, dia membonceng Evi. Dan sementara Bagus itu boncengan sama Wanto. Dia ada di posisi tengah untuk jaga informasi. Nah di situ Hera tetap kekeh bawa motornya sendiri, posisinya persis di depan Bagus. Sedangkan Muji, Gianto, Febri, Didi, Agus dan juga Huda itu nyebar di barisan yang lain. Akhirnya mereka pun berangkat, rombongan ini pun mulai perjalanan mereka dan jalur yang mereka ambil itu dari Ahmad Yani menuju ke Bundaran Waru lebih dulu terus masuk daerah Sidoarjo. Dan suasana jalanan ini mulai agak lengang di jam-jam seperti itu. Lampu-lampu jalan di tahun sekitar 2004-an itu juga nggak seperti sekarang, kondisi lalu lintas juga nggak seperti sekarang. Dan masih banyak juga titik-titik yang gelap. Apalagi kalau sudah lewat daerah Porong. Nah disinilah Bagus itu sesekali teriak ke Hera, Her, aman nggak nih, aman nggak? Nah Hera cuma bilang, ya aman kok, aman kok. Nah ketika dia ini melewati area Porong,
Nggak tahu apakah ini cuma perasaan Hera atau seperti apa, dia itu sempat mencium aroma yang nggak enak di dekat situ. Tapi nggak lama kemudian, dia itu mencium aroma yang lain. Jadi ada kayak aroma-aroma kembang. Dan itu baunya ganti lagi, jadi bau kemenyan. Dan itu pekat banget, nggak masuk akal. Dan karena baunya itu kayak nempel, jadi pas dia mencium aroma kemenyan itu, dia langsung buka kaca helmnya. Supaya dia kena angin dan baunya itu hilang. Nah, otomatis Hera ini agak noleh ke sebelah kanan untuk menghindari bau yang menyengat itu. Tapi anehnya, karena yang tercium ini bukan bau-bau yang busuk, tapi bau kemenyan, meskipun Hera ini sudah membuka kaca helmnya, baunya itu tetap nempel. Ini yang aneh. Padahal sudah kena angin. Akhirnya dia otomatis noleh ke kiri untuk mengalihkan hidungnya supaya nggak mencium bau kemenyan ini. Nah, pas dia noleh ke kiri itulah, di sebelah kiri jalan persis itu, ada rel kereta api, dan itu kondisinya gelap banget. Di satu titik itulah Hera ngelihat jelas ada sosok pocong di situ, dan pocong ini berdiri. Tapi yang membuat Hera merinding, pocong ini tuh badannya itu kayak ngikuti Hera pas lewat. Jadi dia itu kayak gerak, sampai Hera ini benar-benar nggak ngelihat pocong itu lagi. Jadi kalau bisa dibilang pocong ini ngikutin terus kemana Hera ini pergi. Disitulah Hera akhirnya membunyikan klakson. Dia berusaha manggil Bagus. Bagus akhirnya memelankan kecepatannya, langsung ambil di sisi Hera. Bagus tanya di situ, kenapa Her? Hera ini agak teriak karena ketutup suara angin dan juga ketutup suara mesin. Dia bilang ke Bagus, nggak apa-apa Bagus, kamu di situ aja. Nah, Hera ini nggak cerita soal pocong itu. Hera cuma ngasih jempol ke spion. Dan pas sampai di daerah Gempol itu, rombongan memutuskan untuk berhenti sebentar di sebuah SPBU. Selain untuk ngisi bensin, mereka juga mau istirahat sambil yang cowok-cowok ini ngerokok lebih dulu. Nah, mereka ini memang rencananya itu santai, supaya nggak terlalu capek. Jadi di SPBU itu mereka semua ngumpul, Evi ini kelihatan agak pucet. Nah, dia bilang di situ, kok dingin banget ya ternyata kalau sudah lewat jam 10 seperti ini. Nah, teman yang satunya lagi yang namanya Muji, dia nyaut. Waduh, ini belum apa-apa loh, Vi. Nanti pas mulai nanjak lewat Nongko Jajar itu baru kerasa dingin yang beneran loh. Nah, Hera di situ masih kepikiran soal pocong yang dia lihat tadi. Terus mungkin waktu itu Bagus ini ngelihat gelagat anehnya Hera. Jadi di situ Bagus tanya, Her, kamu kenapa tadi pas lewat porong tadi? Gak apa-apa kok Gus, cuma agak takut aja sih. Nah, Bagus ini ngomong ke Hera itu sambil agak ketawa. Kamu lihat pocong kan di situ? Nah, Hera langsung kaget. Hah, kok kamu tahu, Gus? Kamu emang lihat juga? Kamu jangan ngomong ke yang lain loh. Nah, Bagus di sini cuma ngasih kode ngangguk kepalanya. Terus Hera penasaran, Gus, kok kamu tahu sih kalau aku tadi ngeliat pocong? Emang kamu lihat juga, ta? Bagus jawab, enggak, aku sih nggak lihat. Cuman dulu, pas aku itu pernah nganter cewekku pulang ke Bangil, karena rumah ceweknya Bagus ini di daerah Bangil, dia melewati porong daerah yang ditunjuk oleh Hera itu. Jadi kata Bagus, ceweknya ini sempat ngelihat sosok pocong di area yang sama yang dilihat oleh Hera. Dan kata Bagus, waktu itu ceweknya ini ngelihat sosok pocong itu wajahnya kelihatan jelas banget. Nah, akhirnya Hera cuma ngangguk, oh gitu. Dan itu persis ya Gus, di daerah situ. Iya, di daerah kamu lihat itu tadi. Dan nggak lama, Ical akhirnya minta teman-temannya supaya ngumpul, dan Ical mulai ngatur strategi lagi. Ical bilang, ini setelah ini kita masuk ke jalur Nongko Jajar ya, Rek. Jalannya nanjak terus dan banyak tikungan tajam. Ingat, jangan ada yang saling salip, tetap satu barisan. Terus lampu depan itu pastikan nyala semua, nggak usah dimati-matikan. Nah, akhirnya setelah istirahat sekitar 15 menitan itu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Begitu masuk gerbang, menuju ke arah Nongko Jajar itu, suasananya ini langsung berubah drastis. Kalau tadinya di jalan raya utama itu masih ada suara, mungkin ada truk lewat, atau bus, atau mobil. Waktu itu ketika mereka masuk ke area sana, yang kedengeran ini cuma suara mesin motor mereka masing-masing. Kanan kiri ini jalan sudah mulai berubah jadi hutan-hutan jati dan juga kebun-kebun warga yang kondisinya itu gelap. Dan kita tahu bahwa lampu-lampu motor di era-era tahun seperti itu belum ada lampu-lampu LED seperti sekarang. Jadi lampunya itu masih lampu kuning yang agak redup-redup seperti itu. Jadi penglihatan mereka ini benar-benar terbatas. Dan udara yang tadinya itu sumuk, gerah, ini pelan-pelan berubah jadi sejuk dan semakin dingin, akhirnya semakin menusuk tulang.
Nah, disitulah kabut tipis ini mulai turun dan mulai menghalangi pandangan mereka. Disitulah Hera ini mulai fokus, dia megang stang motornya kuat-kuat. Jalanan juga mulai nanjak curam dan sesekali dia ngelihat ada bayangan-bayangan di pohon-pohon besar itu yang kelihatan aneh banget dan terlihat menyeramkan. Apalagi posisinya ketika kesorot lampu, itu pohon-pohon itu seperti membentuk sebuah bayangan dan bentuknya itu jadi aneh-aneh. Di situ Hera ini nggak mau lagi ngelihat yang aneh-aneh, nanti malah mengganggu konsentrasinya dia bawa motor. Tapi nggak tahu kenapa Hera ini sudah nggak mau ngelihat ke arah pepohonan dan jurang, tapi kayak mata itu pengen banget ngelihat ke arah satu titik. Tapi Hera memaksakan lagi untuk nggak mau ngelihat. Dia tetap fokus ke arah depan. Nah, nggak lama setelah itu di sebelah kirinya Hera itu ada yang lewat. Nggak tahu apa yang lewat ini. Yang jelas bukan motor dan bukan hewan, karena itu kayak sekelebatan. Nah, disinilah Hera itu sempat kaget pas ada yang lewat di sebelah kirinya persis itu. Karena di sebelah kiri ini cuma hutan dan adanya jurang. Tapi sosok yang berkelebatan ini tadi kayak lari, tapi kenceng banget. Jadi yang kelihatan itu kayak kain putih yang sekelebatan kena angin, tapi larinya kenceng banget. Nah, untung waktu itu Hera ini nggak kaget ketika ngelihat hal ini. Anehnya, dia itu lihat ke depan, dan teman-teman yang ada di depan Hera itu kayak nggak ngelihat hal ini. Jadi akhirnya Hera fokus lagi, terus di satu titik yang jalannya ini benar-benar sepi, Hera ngerasa ada yang aneh. Nggak tahu kenapa, ketika masuk jalur ini, teman-temannya itu kayak jadi diem semua. Yang awalnya kayak tadi Bagus itu sering menyapa Hera, sering nanyain kondisinya Hera, dia sudah nggak pernah ngomong lagi, jadi suasananya itu diem, nggak ada yang nyapa atau nggak ada yang nanyakan sesuatu. Mereka semua diem, suasana itu jadi hening. Tiba-tiba motornya Huda yang ada di paling belakang, dia ngasih kode lampu jarak jauh dan dia itu mengklakson berkali-kali. Akhirnya Ical yang ada di depan sendiri itu langsung ngasih kode ke yang lain untuk memelankan motor mereka dan akhirnya mereka minggir di bahu jalan yang agak lebar. Nah, pas mereka ini semua berhenti, Ical tanya, "Kenapa, Hud?" Huda bukalah kaca helmnya. Dan wajahnya Huda itu kayak bingung banget. Dia tuh kayak bingung, mau tanya atau mau ngomong itu kayak nggak jadi. Akhirnya Ical ngomong ke Huda, "Udah tenang. Kenapa? Nah, Huda ini bilang, "Tadi siapa yang barusan lari dari arah depan di bahu jalan? Itu cepet banget larinya, aku lihat." Nah, di situ Ical, Bagus, dan yang lain ini tanya ke Huda, "Lari gimana toh, Hud? Mana ada orang lari malam-malam gini di hutan? Ngantuk kamu, udah digantiin aja." Nah, Huda ini bilang, dia itu langsung serius wajahnya. "Sumpah demi Allah, tadi itu ada yang lari, dia pakai baju putih, tapi larinya itu nggak kayak manusia, cepet banget. Langsung hilang ke arah jurang." Nah, Hera yang mendengar Huda ngomong seperti itu, Hera itu langsung merinding. Dia kayak mau ngomong, kalau dia juga ngelihat bayangan tadi, tapi dia urungkan niatnya buat ngomong. Jadi Hera cuma diem. Dan dia langsung bilang, udah Hud, nggak usah dipikirin lagi, yuk kita lanjut jalan aja yuk. Malah nanti nakut-nakutin yang lain. Udah jangan berhenti lama-lama di sini yuk. Meskipun ketika itu Hera ngomong seperti itu, sebenarnya hatinya ini juga mulai agak nggak tenang. Karena memang dia juga ngelihat sosok yang lewat tadi. Dia batin, oh ternyata Huda juga ngelihat. Akhirnya di situ Hera ngelihat jam tangan, ternyata sudah hampir jam 12 malam. Dan posisi mereka ini masih di tengah-tengah jalur pegunungan. Kabut itu semakin tebal dan jarak pandang mungkin cuma sekitar 5 meteran. Akhirnya mereka pun lanjut jalan lagi, tapi kali itu formasinya ini semakin rapat. Dan Hera merasa bahwa hawa dinginnya itu kayak ada sesuatu. Dan benar-benar kayak mulai ada yang ngikutin. Tapi Hera ini selalu memikirkan yang bagus-bagus ya, selalu memikirkan yang baik-baik. Dia nggak mau terlalu fokus memikirkan hal yang negatif seperti ini. Tapi namanya juga takut waktu itu. Hera ini dia ngerasa nggak nyaman. Dia sesekali itu ngelirik ke spion. Tapi yang kelihatan cuma lampu motornya Bagus yang goyang-goyang kena jalanan rusak itu. Sampai pada akhirnya mereka ini tiba di sebuah persimpangan kecil. Nah, disitulah Bagus sendiri ini juga agak lupa. Atau mungkin waktu itu Bagus sudah nggak inget jalannya. Jadi jalannya ini cuma satu aspal, yang satu lagi adalah tanah berbatu. Nah, Ical tanya, "Gus, ini lewat mana?" Bagus akhirnya sempat turun dari motor, dia ngelihat jelas jalanan itu, dia sambil garuk-garuk kepala, sambil dia celinguan. Dan ini kelihatan banget kalau Bagus ini lupa.
Terus di situ Bagus bilang, ini harusnya sih lurus, tapi kok jalannya kayak beda ya. Terakhir kali aku kesini tuh kayaknya nggak ada pertigaan yang kayak gini. Nah, disitulah mereka noleh kanan, kiri, ini kok sepi banget. Nggak ada orang sama sekali di situ. Mereka bingung mau tanya ke siapa. Apalagi kondisinya juga sudah malam banget. Kalaupun ada rumah warga, orangnya pasti juga sudah tidur. Akhirnya Ical sama Bagus ini masih berdiri di depan motor mereka masing-masing sambil ngeliatin pertigaan jalan itu. Dan suasana ini benar-benar sudah nggak nyaman, sudah nggak enak. Bagus langsung ngomong, ya udahlah, mending lewat jalan aspal ini aja lah wes. Feelingku gitu sih, udah kita lewat sini aja. Nah, Ical langsung ngasih apa-apa, ya udah yuk, ayo lewat sini aja, lewat jalan aspal ini. Pokoknya jangan mencar ya, kayak tadi bener rapat. Mereka pun gas lagi motor mereka dan Hera di situ mulai merasa ada yang semakin berbeda. Di situ Hera merasa motornya itu kayak kerasa berat banget. Padahal dia ini kan sendirian, nggak boncengan. Dia ngelihat teman-temannya yang boncengan, itu ya jalannya normal motornya. Nah biasanya kalau tanjakan seperti itu, motor itu masih enteng motornya dia. Tapi waktu itu kok rasanya kayak dia ini lagi boncengin orang, yang orangnya ini bisa jadi berat badannya itu lebih dari 80 kilo. Karena berat banget yang dirasakan oleh Hera. Hera sampai sempat batin. Ini mesin kok kayak ngeden kayak gini, kenapa? Kok tiba-tiba aja kayak gini, padahal sebelumnya juga lancar mesinnya itu. Dia nyoba oper ke gigi satu, bener-bener ke gigi satu, tapi tetap motornya tuh kayak ketahan sesuatu di bagian belakang. Akhirnya di situ Hera ini sempat nengok ke arah spion, tapi dia nggak ngelihat apa-apa. Nah pas dia lihat ke depan lagi di pinggir jalan yang gelap itu, Hera ngelihat ada sosok yang berdiri diam di situ. Sosoknya ini memang nggak begitu jelas karena waktu itu Hera takut, jadi dia mengalihkan pandangannya dan dia fokus pandangannya ke depan. Sebenarnya Hera ini takut banget, tapi karena dia nggak mau mengganggu konsentrasi teman-temannya, dia cuma diem, dia cuma ngomong dalam batinnya, udahlah bismillah nggak ada apa-apa, paling cuma tadi bayangan pohon. Tapi tiba-tiba dari arah depan, motornya Ical yang paling depan, dia itu tiba-tiba mendadak ngerem. Padahal seharusnya biasanya kalau Ical ini mau berhenti, dia pasti ngasih kode lebih dulu. Tapi ini enggak. Dia tiba-tiba ngerem mendadak, otomatis satu barisan itu langsung ngerem semua. Jadi ketika Ical ini ngerem mendadak, hampir semuanya itu saling tabrak satu sama lain. Nah di situ Muji ini langsung ngumpat. Cal, ya apa sih Cal? Gimana sih kamu tuh? Sampai kaget aku hampir nabrak. Nah Ical di situ nggak jawab, dia diem. Akhirnya Ical ini turun dari motornya, dia itu agak jalan ke depan, terus nengok kanan kiri. Nah Evi yang posisinya di bonceng Ical, dia itu sudah ketakutan, dia akhirnya lari menuju ke arah teman-teman yang lain, sambil wajahnya itu kayak disembunyikan ke teman-teman yang lain. Nah Ical ini jalan sendirian ke depan. Terus akhirnya nggak lama Ical balik ke rombongan teman-temannya. Ical ini bilang, Rek kalian denger nggak Rek? Akhirnya mereka semua mematikan mesin motor. Dan di tengah hutan yang sepi itu tiba-tiba mereka semua mendengar ada suara keluntungan. Keluntung, persis kayak suara lonceng kalung sapi. Tapi suaranya itu besar banget. Tapi suaranya itu kayak deket banget. Nah akhirnya Gianto itu nyeletuk. Oh itu suara keluntungan sapi itu. Nah yang lain nyeletuk juga. Tapi coba kamu bayangin masa jam segini ada sapi lewat. Nah tiba-tiba pas mereka lagi ngobrol seperti itu dari arah hutan. Muncullah sosok bayangan hitam besar banget. Tinggi badannya itu hampir 2 meter dan yang jelas ini bukan sapi. Jalannya itu kayak bungkuk dan di leher sosok ini mereka lihat ada lonceng yang bunyi terus. Dan bunyinya keluntungan itu. Keluntung. Bayangan itu lewat dari arah hutan sebelah kiri. Dan tiba-tiba hilang di sebelah kanan. Langsunglah mereka semua terlihat. Allahu Akbar, astagfirullah. Apa itu? Ayo gas rek. Jalan. Mereka semua langsung starter motor mereka masing-masing. Dan mereka semua langsung cepet-cepetan. Jadi kejadian yang barusan itu mereka semua ngelihat. Gak ada satupun yang gak ngelihat. Tapi mereka gak tahu itu sosok apa. Karena yang kelihatan ini cuma sosok hitam besar. Tapi memang ada suara keluntungan semacam itu. Dan kalau memang itu adalah sosok makhluk halus, berarti memang tadi mereka semua itu dilihatin. Disitulah mental mereka ini sudah agak kacau. Dan Hera semakin merasa kalau motornya itu semakin tambah berat. Dan kali itu dia ngerasa
kalau ada kayak semacam hawa dingin yang benar-benar nempel di pundak. Dia coba ngelirik ke spion kiri, tapi nggak ada apa-apa. Anehnya dia ngerasa kayak dia itu bonceng sesuatu. Pas dia menghadap depan lagi, tiba-tiba ada sesuatu di sampingnya. Kayak ada orang yang kayak mau nyalip. Pas dia lihat ke samping, dia pikir itu Bagus yang nyalip. Tapi ternyata bukan. Nah, ada sosok orang. Orang ini memang naik motor dan posisinya itu persis di samping Hera kayak mau nyalip Hera. Tapi wajahnya itu kayak kemerah-merahan. Dan gak lama kemudian sosok itu langsung menghadapkan wajahnya ke Hera. Jadi dia noleh ke arah Hera dan wajahnya itu hancur, berdarah-darah. Nah, disitulah Hera sudah hilang keseimbangan dan akhirnya dia jatuh. Dan di situ Hera masih sempat ngelihat Bagus itu mendekat ke arah Hera. Dan Hera sempat ingat, Bagus pas mau nolongin Hera itu Bagus sempat ngelepas helmnya Hera. Dan di momen itulah Hera ngelihat dengan jelas dalam kondisi yang masih tegang sehabis dia jatuh itu, dia masih terkapar di situ, dia ngelihat di belakang Bagus persis itu ada 3 anak-anak. Nah, anak-anak ini usianya kira-kira sekitar 3 tahunan. Mereka itu tapi kayak anak-anak orang Eropa. Dan busana yang mereka pakai itu juga kayak busana anak Eropa zaman-zaman kolonial. Mereka bertiga, anak-anak ini tuh kayak menertawakan ketika Hera kecelakaan. Jadi mereka itu ngetawain Hera semua. Terus akhirnya datanglah sosok bapak-bapak, perawakannya itu tinggi besar, perawakan orang Eropa. Dia langsung mendekat ke arah Hera dan sosok ini, dia langsung nampar wajahnya Hera. Disitulah Hera ini pingsan. Jadi Hera itu pingsan bukan karena dia jatuh dari motor, tapi karena setelah dia ditampar oleh sosok bapak-bapak Eropa ini. Dan kira-kira hampir setengah jam Hera itu pingsan, dia bangun. Dia ngelihat teman-temannya sudah ada di sekitar situ. Dan mereka semua senang ketika ngelihat Hera siuman. Dan yang pertama kali tanya itu Bagus. Bagus tanya ke Hera, Her, kamu nggak apa-apa, Her? Hera bilang, alhamdulillah nggak apa-apa kok. Hera ini memang nggak apa-apa, bahkan badannya nggak ada yang lecet. Motornya juga aman, karena tadi pas dia jatuh itu dalam kondisi motornya nggak terlalu kenceng. Dan jatuhnya ini pun juga jatuh di rerumputan. Hera di situ masih nggak cerita apa yang dia lihat tadi sebelum dia pingsan. Terus Hera bilang, udah yuk jalan lagi yuk, aku nggak apa-apa kok. Dan pas motor Hera di starter, motornya normal, nyala dengan sempurna. Nah, singkatnya mereka pun lanjut jalan dan nggak lama Hera itu ngelihat Ical yang jadi leader di depan itu. Tiba-tiba Ical itu ngasih kode untuk mereka semua minggir. Nah, disitulah mereka semua minggir. Terus Ical ini jalan menuju ke sebuah titik. Mereka semua itu ngelihat Ical jalan sendirian menuju ke arah pinggiran jurang. Awalnya mereka semua mikir ini Ical mau kencing kayaknya. Tapi kok cari tempat kencing di pinggir jurang banget. Dan itu berbahaya. Kan seharusnya nggak usah jauh-jauh. Jadi mereka sempat bengong beberapa detik. Nggak lama, Bagus itu teriak manggil Ical sambil dia itu lari mendekati Ical. Weh Cal, jurang itu Cal. Disitulah Ical noleh dan Ical itu kayak kaget pas Bagus ngomong seperti itu. Akhirnya teman-teman yang lain ikut mendatangi Ical. Cal, kamu itu mau kemana sih Cal? Kalau kamu mau kencing kan bisa di situ di belakang pohon. Ngapain di dekat jurang kan bahaya. Nah Ical itu masih kayak orang bingung. Dia kayak orang linglung. Terus Ical bilang, tadi itu aku sebenarnya lihat di situ ada rumah loh. Terus di depan rumah itu ada 2 orang lagi duduk-duduk di depan rumah. Orang ini lagi santai, makanya aku mau datengin mereka. Aku tuh mau nanya jalan ke mereka. Nah teman-teman Ical ini bingung semua, mereka heran. Mana ada rumah Cal, ini hutan, itu kamu lihat, itu jurang. Mana rumahnya? Mana ada rumah? Nah Ical itu juga bingung. Dan akhirnya nggak lama kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Jadi jelas di situ Ical ini kayak berhalusinasi. Karena di situ nggak ada rumah. Ini adalah tepi jurang. Nah akhirnya Ical ini tetap ada di depan dengan didampingi teman-teman yang lain. Dan kira-kira sekitar 10 menit berjalan, Hera ini mengalami kejadian. Dan kejadiannya itu aneh banget. Jadi awalnya motornya tetap ngerasa kayak motornya itu berat banget. Jadi motornya itu berat banget. Sesekali dia ngelirik ke arah spion. Dan di spion itulah Hera ngelihat ada penampakan wajah. Jadi yang terlihat ini cuma wajah dan wajahnya itu besar banget. Sampai spion itu ketutup wajah dari sosok ini. Aneh. Hera sudah kehilangan konsentrasi lagi. Dia nggak mau jatuh lagi. Jadi dia tahan motornya. Dan di momen itu juga sebenarnya Hera ini sudah nggak tahan. Dia langsung berhenti dan rencananya dia minta dibonceng sama Bagus. Sedangkan motornya Hera itu dibawa oleh Wanto.
Jadi formasinya berubah, Ical itu tetap di depan bonceng Evi, di tengah ada Bagus yang bonceng Hera, dan sisanya itu ngikut di belakang. Mereka mulai melanjutkan perjalanan lagi, dan pas asik-asiknya jalan itu, Hera merasa kayak ada yang aneh sama motornya Bagus. Motornya tuh kayak ngeden. Jadi Bagus itu bawanya tuh kayak ngeden banget, dan suaranya berat banget, padahal jalannya ini nggak terlalu nanjak waktu itu. Nah, otomatis Hera tanya, Gus, motor kamu ini kenapa? Kok kayak berat banget? Hera ini masih kalut, dia nggak mau ada kejadian yang aneh lagi. Bagus nggak jawab di situ, dia cuma diem. Tapi Hera bisa merasakan pundaknya Bagus itu kaku banget. Bagus ini fokus lihat ke depan. Nah, tiba-tiba di situ Hera ini merasa kayak ada orang lain yang nyelip duduk di belakangnya dia. Hera merasa kayak ada sesuatu pokoknya yang meluk dia dari belakang. Dan pahanya itu kayak ditempel sesuatu. Dan disinilah Hera ngelihat ada tangan pucat banget yang megang di area pahanya Hera. Tapi itu terjadi cuma sepersekian detik. Dan sosok tangan tadi itu sudah hilang. Hera ini sebenarnya mau teriak, tapi suaranya itu macet di tenggorokan. Dia sebenarnya masih kalut, jadi dia nggak bisa teriak. Dia cuma bisa ngeremes jaket Bagus kuat-kuat, dan dia nggak bisa ngomong. Bagus tiba-tiba bisik-bisik ke Hera, "Her, kok berat ya motorku ya?" Hera diam di situ, dia nggak bisa ngomong. Ternyata Bagus itu juga merasakan hal yang sama. Dan Bagus memutuskan untuk menyalip Ical yang ada di depan. Dia mau nyuruh Ical berhenti dulu sebenarnya. Karena dia mau ngecek kondisi motornya. Dan pas mereka sudah berhenti, yang lain di belakang mereka itu juga ikut berhenti semua. Akhirnya pas Bagus ngecek kondisi motornya, tiba-tiba Muji ngomong, "Rek, apa itu ya, Rek? Itu apa ya? Itu apa ya?" Mereka semua langsung nengok. Dan sekitar 5 meteran dari motor Huda yang paling belakang itu, ada motor yang lewat. Dari kejauhan itu motornya kelihatan nyala lampunya itu kuning redup. Nah, tapi motor ini berhenti diam di situ. Motor ini nggak ada suaranya, tapi lampunya nyala. Belum sempat terjawab rasa penasaran mereka, sekitar 2 menitan setelah itu, lampu motor yang mereka lihat tadi nyala itu tiba-tiba mati. Nah, Ical yang memang penasaran, dan dia juga tipe orang yang nggak seberapa penakut, dia langsung mendekat ke sumber lampu tadi. Tadi ini apa? Dia mau memastikan. Dia takut kalau itu mungkin orang yang lagi kesusahan, atau mungkin orang yang motornya mogok. Ical ini mau bantu sebenarnya. Akhirnya dia jalan mendekat ke arah sumber tadi. Pas Ical jalan semakin jauh, tiba-tiba dia berbalik arah. Ical ini agak lari. Sambil dia ngomong ke teman-temannya, lanjut, ayo lanjut. Jangan berhenti di sini." Begitu Ical ini teriak nyuruh lanjut, gak ada satupun yang berani nanya. Mereka semua langsung starter motor mereka masing-masing. Dan di situ Hera ini masih merasa motornya Bagus itu masih ngeden. Seolah-olah beban yang mereka bawa itu bukan cuma 2 orang. Tapi setiap kali lewat tanjakan, Bagus harus oper ke gigi 1 sambil badannya itu agak bungkuk. Supaya motornya itu nggak jompat ke belakang. Nah, tiba-tiba Evi yang dibonceng Ical di depan itu mulai bertingkah agak aneh. Tiba-tiba Evi ini nengok ke arah belakang. Dia itu nengok ke arah Bagus dan Hera, tapi cara nengoknya itu nggak wajar, kayak memperlihatkan sesuatu lah. Tiba-tiba Evi ini nunjuk ke arah belakang Hera, dan Evi ini lemas, akhirnya dia jatuh dari motor. Nah, nggak tahu kenapa kok Evi bisa seperti itu. Bagus yang ada di belakang motornya Ical langsung berhenti. Di situ untungnya Evi pas jatuh ini nggak mengalami luka yang parah. Karena waktu itu untungnya motor ini nggak jalan begitu cepat. Karena mungkin tanjakan juga. Akhirnya Bagus dan yang lain mencoba untuk menyadarkan Evi, tapi masih belum sadar. Mereka pun memutuskan supaya Ical ini bonceng 3. Di tengah itu Evi dan di belakangnya ini Hera. Mereka pun cepat-cepat ngangkat Evi ke atas motornya Ical, diapit oleh Ical dan juga Hera. Untungnya badannya Evi ini agak kecil, jadi motornya Ical ini masih kuat. Dan singkatnya di situ mereka pun melanjutkan perjalanan. Posisi Hera itu meluk Evi ini kenceng banget, memastikan supaya Evi ini nggak jatuh. Anehnya, yang dirasakan oleh Hera, badannya Evi itu dingin banget. Padahal Evi waktu itu pakai jaket tebal. Dan sepanjang perjalanan, Hera cuma bisa merem sambil mulutnya itu nggak berhenti baca doa. Dia merasa di pundaknya itu ada hawa yang hangat banget dan berubah jadi panas. Padahal cuaca waktu itu dingin banget. Dan singkatnya sekitar hampir jam 4 subuh mereka sampai di area pintu masuk Bromo. Begitu mereka memasuki area keramaian, ada warung-warung. Dan di situ mereka melihat jeep-jeep ini mulai berangkat menuju ke Pananjakan. Mereka jadi lega. Dan mereka akhirnya berhenti di salah satu warung kopi.
Evi diturunkan di situ, dan begitu Evi ini diletakkan di kayu, tiba-tiba Evi muntah-muntah di situ. Pemilik warung juga kaget ketika ngelihat ini anak-anak ini baru datang kok tiba-tiba ada yang muntah. Akhirnya Evi mulai sadar, tapi Evi masih kayak orang bingung. Evi ini sama sekali nggak ingat kejadiannya. Pokoknya dia tiba-tiba melihat sesuatu terus dia pingsan. Jadi anak-anak yang lain ini cuma diem. Muji sama Gianto itu langsung pesen beberapa minuman hangat untuk mereka semua. Dan akhirnya Ical ini cerita kenapa kok tadi itu dia lari. Jadi pas Ical ini jalan, dia ngelihat di situ ada motor, motornya ini mati. Dia lihat di situ ada yang duduk di motor, tapi sosoknya nggak kelihatan, kayak sosoknya itu hitam. Dia pikir itu orang ini lagi nunduk ke arah bawah motor. Tapi begitu Ical ini semakin dekat, ternyata sosok ini hilang. Sosoknya ini nggak ada di situ. Jadi pada saat itu juga Ical itu mendengar jelas di telinga sebelah kirinya ada suara. Tapi waktu itu Ical ini sudah nggak bisa mikir, dia lari. Dia langsung manggil teman-temannya tadi. Dan karena mereka sudah sampai di situ dan matahari sebentar lagi itu muncul, mereka memutuskan untuk tetap naik ke Pananjakan untuk melihat sunrise. Dan di sekitar tahun 2004 di Bromo itu belum sepadat sekarang. Jadi mereka benar-benar bisa menikmati pemandangan waktu itu, dan mereka sempat lupa dengan teror yang mereka alami selama di perjalanan. Akhirnya di situ itu mereka sempatkan untuk foto bareng-bareng. Evi sendiri kondisinya juga sudah agak enakan, dan setelah puas jalan-jalan di Pananjakan itu mereka turun ke arah lautan pasir. Nah, setiap kali di situ Hera mau menyalakan motor, jadi Hera ini sudah bawa motornya sendiri. Setiap kali dia mau nyalakan motor itu kayak ada yang narik, sampai akhirnya di situ ada seorang bapak-bapak. Beliau ini bisa dibilang orangnya agak tua. Dan beliau ini penduduk asli sana yang beliau pakai sarung khas Tengger itu. Nah, beliau nyamperin Hera. Dia bilang ke Hera, "Nduk, motornya dipasangin janur kuning kecil aja di stangnya. Tadi kamu bawa oleh-oleh ya dari bawah ya. Dan ini Bapak kasih janur ini taruh di stang motor ya." Hera cuma bengong di situ, tapi dia nurut. Dan begitu janur ini dipasang, dan motornya itu langsung nyala. Dan dia nggak mengalami keanehan di situ. Jadi bapak ini pesen, "Nanti kalau pulang, Duk, jangan lewat jalur yang sama ya. Kalau tadi Duk ini sama teman-teman yang lain ini lewat mana?" Nah, Hera bilang, "Tadi lewat daerah Nongko Jajar, Pak." "Oh ya sudah, pulangnya lewat Probolinggo aja, Duk. Jalannya lebih lebar." Nah, akhirnya singkatnya jam 10 pagi itu mereka memutuskan pulang. Dan sesuai saran dari bapak-bapak tadi, mereka nggak lewat Nongko Jajar lagi. Mereka memutuskan lewat jalur arah Probolinggo. Dan jalannya memang agak muter jauh. Tapi paling nggak, mereka berpikir jalannya itu nggak mengingatkan mereka tentang teror yang mereka alami semalam. Akhirnya perjalanan pulang itu rasanya kayak lama banget. Hera waktu itu sudah nggak mau bawa motornya sendiri lagi. Dia sudah capek, dia tetap dibonceng sama Bagus. Jadi di dalam perjalanan itu, Hera ini beberapa kali itu sempat ngelihat ke arah spion. Di spion itu dia selalu ngelihat ada sosok perempuan. Perempuan itu pakai daster putih. Jadi sosok perempuan ini duduk di belakangnya persis. Nah, di situ Hera mengabaikan hal ini sampai akhirnya mereka masuk di area perbatasan Sidoarjo Surabaya sekitar jam 5 sore. Begitu mereka sampai di Waru, Hera merasa lega banget. Mereka akhirnya pisah di daerah Ahmad Yani sana. Dan Hera sampai di rumahnya ketika adzan maghrib berkumandang. Jadi teman-teman, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran tentang pentingnya pamit kepada orang tua dan berkata jujur kepada orang tua. Di awal cerita tadi, Hera sempat berbohong ke ibunya. Dia pamit, dia bilang mau main ke rumah saudaranya Bagus di daerah Pasuruan. Padahal tujuan aslinya adalah mereka ini mau touring dan menuju ke Gunung Bromo. Jadi sebagai anak-anak muda waktu itu, kadang mereka itu memang memilih untuk berbohong karena takut kalau nggak dikasih izin, kalau mereka ini ngomong jujur. Tapi teman-teman, kita harus sadar bahwa restu dari orang tua dan doa dari orang tua itu ibarat pelindung yang tidak kasat mata untuk kita semua selama kita berada dalam perjalanan. Jadi sejak kejadian itu Hera ini sudah kapok. Dia nggak pernah mau touring bawa motor sendiri. Dia sadar, memang dia ini punya hobi motor. Tapi nyali juga gede, tapi dia harus sadar kapasitas dia sebagai perempuan itu seperti apa. Dan yang kedua, dia kapok untuk nggak jujur lagi sama orang tuanya. Bahkan sampai Hera jadi orang tua pun seperti sekarang,
dia masih terus ngomong jujur ke ibunya. Dia nggak mau bohong ke ibunya soal apapun. Jadi kisah inilah teman-teman yang dibagikan Hera pada kembara sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.